Mari saudara kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami sungguh bersyukur Engkaulah Allah yang rindu membentuk kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami tahu ini jalan yang terjal, yang berkerikil, yang tidak mudah, karena hati kami seringkali keras, kami seringkali sulit menerima bimbingan dan didikan Tuhan. Namun biarlah pagi hari ini Engkau terus melembutkan hati kami, berikan kami kerinduan, hasrat yang begitu besar kepada firman Tuhan, sehingga firman-Mu menerangi kami, mengajar kami, bahkan mengubah kami, sehingga hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu boleh semakin berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, dan pakailah hamba-Mu di dalam keterbatasannya, boleh memberitakan kebenaran-Mu dengan efektif. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Kristus. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan dan beribadah kepada Allah yang hidup. Kita sudah memasuki apa yang di dalam gereja ini canangkan, yaitu bulan reformasi, karena setiap bulan Oktober kita memperingati reformasi Protestan yang dilakukan oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Dan untuk minggu pertama dalam seri bulan reformasi ini, tema yang diberikan adalah kepemimpinan yang berkenan bagi Allah. Tapi saudara, tentu hari ini saya tidak dalam tugas untuk memberi ceramah kepemimpinan, bukan itu yang akan saya lakukan, tapi saya memberitakan firman Tuhan. Dan kita bercermin dari kehidupan seorang pemimpin yang Tuhan pakai, yaitu Rasul Paulus. Nah, saya mengajak saudara kita membuka bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 2, 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 7. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 7 saya akan membacakan dengan versi Alkitab Terjemahan Baru 2, TB2. Demikian firman Tuhan, mulai ayat 1. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami, demikianlah kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman hari ini. Nah, saudara, kalau kita mengingat tentang reformasi Kristen kira-kira 500 tahun yang lalu, maka saudara kita melihat bahwa peristiwa reformasi Protestan pada abad 16 itu dimulai dengan bangkitnya beberapa pemimpin rohani yang dengan berani memprotes dan dengan berani melawan ketidakbenaran yang dilakukan, yang dipraktikkan oleh gereja Katolik Roma pada masa itu. Nah, di antara para pemimpin yang berani melakukan protes dan melawan ketidakbenaran itu, kita tentu tahu nama yang sangat populer, yaitu Martin Luther. Nah, saudara, Martin Luther pada masa itu dia menulis beberapa buku yang membongkar kesalahan-kesalahan, praktek-praktek yang tidak benar, yang tidak sesuai firman Tuhan yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Antara lain misalnya, gereja menempatkan otoritas paus, pemimpin tertinggi gereja itu di atas semua yang lain, bahkan di atas firman Tuhan. Jadi paus bahkan lebih tinggi dari firman Allah.
Dan salah satu yang diserang oleh Martin Luther adalah kesalahan dalam hal ini. Maka saudara, kalau kita lihat Martin Luther melawan berbagai ketidakbenaran yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Dan ketika gereja meminta Martin Luther untuk menarik buku-bukunya, meminta Martin Luther untuk bertobat dari melawan gereja Katolik Roma, saudara, kita melihat apa yang Martin Luther jawab. Satu kalimat yang sangat terkenal, Martin Luther berkata demikian, kecuali saya diyakinkan oleh kitab suci dan alasan yang jelas, saya tidak menerima otoritas dari paus dan sidang-sidang gerejawi. Hati nurani saya ditawan oleh firman Allah. Saya tidak dapat dan tidak akan menarik apapun yang telah saya katakan. Tuhan, tolonglah saya. Itu yang dikatakan Martin Luther. Saya tidak dapat dan tidak akan menarik apapun yang telah saya katakan. Karena dia percaya itu adalah kebenaran dan dia berkata, Tuhan, tolonglah saya. Saudara, mari kita melihat menjadi seorang pemimpin untuk membela kebenaran itu sungguh bukan tugas yang mudah. Bayangkan Martin Luther, dia hanya satu dari segelintir sedikit orang yang meyakini kebenaran perjuangannya dan apa yang dia dan kawan-kawannya hadapi. Institusi gereja Katolik Roma yang begitu mapan, yang begitu besar, yang begitu kuat. Nggak mudah saudara, seperti semut yang melawan makhluk yang jauh lebih besar dari dia. Ditekan, ditindas, diminta untuk menarik semua kata-katanya. Tapi Martin Luther bilang, saya tidak akan bisa menarik apa yang telah saya katakan. Saudara, kita bisa bayangkan tekanan yang dihadapi itu begitu besar dari institusi gereja yang begitu kuat terhadap Luther dan kawan-kawannya. Dan kalau bukan karena keyakinan yang jelas akan apa yang dia lakukan ini, tentu Martin Luther pagi-pagi sudah menyerah. Tekanan yang begitu besar ini dengan gampang bisa membuat orang yang seringkali dikatakan hari ini kena mental atau kena mental istilahnya. Saudara, menjadi seorang pelayan yang memimpin untuk membela kebenaran bukan perkara yang mudah. Dan saudara, hari ini kita ketika berbicara soal pemimpin, maka saya juga ingin mengingatkan bahwa apa yang saya maksudkan itu bukan hanya mereka yang duduk di jabatan-jabatan kepemimpinan, melainkan semua orang yang menyadari bahwa Tuhan mau dia melakukan sesuatu, mau memakai dia, dan mungkin dia memang ada di dalam posisi kepemimpinan. Tapi apapun posisi saudara kita mengingat bahwa Tuhan punya tugas yang ingin dia ingin kita kerjakan. Nah, saudara, dalam teks Alkitab yang kita baca tadi, kita melihat Rasul Paulus, dia juga adalah seorang pelayan Tuhan, dia adalah seorang pemimpin. Kita tahu dia adalah seorang Rasul Yesus Kristus, dan Rasul adalah mereka yang Tuhan pakai untuk memimpin penyebaran ajaran Kristus setelah Kristus naik ke surga. Dan Paulus juga menghadapi tantangan yang tidak kecil dalam pelayanannya dan kepemimpinannya. Tapi justru saudara, dalam berbagai krisis dan tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, kita bisa melihat bagaimana Paulus memperlihatkan karakter yang luar biasa sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pemimpin, karakter-karakter yang berkenan kepada Allah. Nah, khususnya saudara, apa yang kita lihat dalam surat yang Paulus tulis itu jemaat Tesalonika, kita melihat satu situasi yang tidak mudah ketika seorang pemimpin dipertanyakan atau diragukan integritasnya. Ketika seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan menghadapi kesalahpahaman, menghadapi kecurigaan, bahkan mungkin menghadapi fitnahan. Apa yang menjadi respons dari pelayan itu, pemimpin itu? Hal seperti itulah yang menjadi pergumulan Paulus yang kita baca dalam surat 1 Tesalonika ini. Saudara, kalau kita lihat latar belakang pelayanan Paulus di Tesalonika, itu ternyata sangat singkat. Ceritanya itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 17 kalau saudara baca di sana. Saudara, diceritakan Paulus datang ke kota Tesalonika dan dia hanya ada di sana selama kurang lebih 3 minggu, sangat singkat. Dan setelah dia mengajar, dia membentuk jemaat hanya dalam waktu yang singkat itu, kemudian apa yang terjadi? Terjadilah kerusuhan yang diprovokasi oleh orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada Paulus, yang dikatakan iri hati kepada Paulus, mereka yang membenci Paulus, kemudian memprovokasi massa sehingga terjadilah keributan besar di Tesalonika itu. Mereka menghasut Paulus, mereka ingin menangkap Paulus dan mengadili Paulus.
dan mereka menjadikan Paulus sasaran kebencian mereka. Dan kalau kita baca dalam Kisah Rasul 17 ini, keadaan semakin panas dan semakin mengerikan, sehingga sampai malam-malam itu kemudian Paulus buru-buru diungsikan pergi dari kota Tesalonika ke kota Berea. Nah, saudara, itulah yang terjadi, saudara. Paulus menghilang di malam itu. Dan besok pagi, tahu-tahu jemaat sudah tidak ketemu dengan Paulus. Di mana Paulus sudah tidak ada. Inilah situasi yang dihadapi Paulus, yang potensi menjadi masalah bagi Paulus untuk dia disalahpahami karena dia menghilang tiba-tiba. Bayangkan, saudara, kalau seorang gembala tiba-tiba besok udah nggak ada di gereja ini, hilang. Ini yang terjadi dengan Paulus. Dia pergi buru-buru tanpa pamit di dalam situasi yang genting, yang krisis itu, di mana keributan makin panas. Bahkan ada kesan seolah-olah Paulus kabur dari kesulitan. Malam-malam diselundupkan menghilang dari Tesalonika, atau dia sudah pergi ke Berea. Seperti kabur. Maka saudara, mungkin ada yang kemudian mempertanyakan integritas Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pemimpin. Apakah Paulus seorang yang pengecut? Apakah Paulus seorang yang mementingkan diri sendiri, menjaga keselamatan diri sendiri, tidak peduli jemaatnya mau jadi apa, yang penting dia kabur? Apakah Paulus seorang yang tidak tulus, yang begitu ada kesulitan, dia tidak mau terlibat di dalamnya, dan dia tinggalkan jemaatnya? Dan berbagai tudingan yang lainnya mungkin menimpa Paulus di dalam situasi yang dihadapi di Tesalonika yang tiba-tiba menjadi kacau. Maka saudara, kemudian Paulus setelah dia pergi, dia menulis surat 1 Tesalonika ini, antara lain untuk menjelaskan posisinya sebagai seorang pelayan Tuhan dan seorang pemimpin jemaat. Di dalam surat ini Paulus sedang menjelaskan integritasnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dia tidak ingin orang mensalahpahami dia sebagai pemimpin yang pengecut, sebagai pemimpin yang kabur dalam kesulitan, sebagai pemimpin yang gak pamit tiba-tiba pergi tanpa pesan. Bukan itu yang terjadi, saudara. Maka saudara, dia menjelaskan bagaimana di dalam pelayanannya yang sangat singkat di Tesalonika, dia menyaksikan bagaimana dia melayani dengan penuh ketulusan dan penuh kemurnian hati. Tidak sedikit pun ada motivasi yang salah di dalam hati Paulus. Maka saudara, kita akan melihat beberapa poin penting tentang sikap Paulus sebagai seorang pelayan dan sebagai seorang pemimpin jemaat. Beberapa poin yang penting kita perhatikan. Yang pertama, saudara, pentingnya seorang pelayan mengerti panggilan Allah dalam hidupnya. Pentingnya seorang pelayan mengerti panggilan Allah, menangkap panggilan Allah dalam hidupnya. Saudara, kita harus selalu mendoakan, saya katakan dengan serius mendoakan dan bertanya pada Tuhan. Tanya apa? Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan dalam hidup ini? Saudara, pernah nggak saudara berdoa bertanya demikian pada Tuhan? Apa yang Engkau kehendaki aku lakukan dalam hidup ini? Saudara, itu pertanyaan yang penting. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat apa yang Paulus katakan di dalam surat yang lain, yaitu Efesus pasal 2, ayat yang terkenal sekali, bukan ayat 8, Paulus mengingatkan bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah. Kita diselamatkan oleh anugerah, Paulus bilang, dan tidak seorang pun yang bisa bermegah, tidak seorang pun bisa bangga, karena semua karena jasa Kristus, bukan karena kelebihan kita, kesalehan kita. Oleh anugerah kita diselamatkan. Dan Paulus kemudian berkata di Efesus pasal 2 ayat 10, bahwa kita bukan hanya disediakan keselamatan, bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita untuk supaya kita punya tempat di surga, posisi di surga, bukan cuma itu. Tapi apa yang Paulus bilang? Dia telah menyiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita lakukan. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dia telah siapkan sebelumnya. Dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah realitas kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, diselamatkan bukan hanya punya tempat yang aman di surga, itu memang kita miliki. Tapi kalau cuma itu, maka buat apa kita hidup di dunia? Justru kita diselamatkan untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah siapkan bagi kita. Dan itu sebabnya kita harus mengerti baik-baik apa yang Allah mau, apa yang Allah panggil kita untuk melakukan dalam hidup ini. Sehingga kita bisa jelas
panggilan kita dan kita berjalan dengan teguh. Hal itulah yang Rasul Paulus perlihatkan di dalam hidupnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Paulus mengerti jelas setelah Allah menyelamatkan dia dalam peristiwa yang dramatis di jalan ke Damsyik. Kita tahu dia sedang berkobar-kobar untuk membunuh orang Kristen. Justru disitulah Yesus datang kepada dia, memanggil dia menjadi hambanya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Allah mengkhususkan Paulus untuk memberitakan Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Bagi orang-orang yang pada zaman itu disebut oleh orang Yahudi apa? Kafir. Kepada mereka lah Paulus diutus untuk memberitakan Injil Kristus Yesus. Dan Paulus jelas sekali akan panggilan ini yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan itu sebabnya dia melakukan tugas pemberitaan firman itu dengan penuh ketekunan, penuh kesungguhan, dan tidak sedikit pun Paulus pernah mundur karena kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Kalau kita baca surat-surat Paulus dan juga termasuk dalam apa yang Lukas tuliskan di Kisah Rasul, betapa banyaknya kesulitan yang Paulus hadapi dalam pelayanannya. Betapa beratnya perjuangan Paulus untuk memberitakan Injil Kristus. Tapi saudara, kita tidak pernah sedikit pun melihat Paulus mundur, ciut, tawar hati di dalam pelayanannya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan. Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2 tadi kita lihat bahwa sebelum dia pergi ke Tesalonika, dia sedang melayani di Filipi. Dan Paulus katakan apa yang terjadi di Filipi, bahwa mereka menghadapi penganiayaan dan penghinaan. Gak gampang, saudara. Saudara, kalau orang yang tidak jelas panggilannya, itu belum apa-apa pasti sudah ciut. Pasti sudah mundur. Pasti sudah menyerah. Tapi bahkan ketika Paulus dianiaya, dihina di Filipi, itu tidak membuat dia ciut hati, melainkan dia meneruskan perjalanannya ke Tesalonika. Dan Paulus katakan di ayat 2 itu, dengan pertolongan Allah kami memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu, jemaat Tesalonika, dalam perjuangan yang berat. Tidak mudah. Kami beroleh keberanian dari Allah untuk memberitakan kepada kamu Injil Kristus dalam perjuangan yang berat. Saudara, bagaimana Paulus bisa bertahan dan tidak menyerah? Satu-satunya alasan adalah karena dia jelas panggilan, dia jelas apa yang Allah mau dia kerjakan dalam hidupnya setelah dia diselamatkan. Saudara, pelayanan itu bukan untuk orang-orang yang kecil hati. Pelayanan itu bukan buat orang-orang yang gampang tersinggung, yang sedikit-dikit mau mundur. Pelayanan itu bukan buat orang yang ciut, yang tidak berani menghadapi tantangan dan kesulitan. Sebaliknya, pelayanan, termasuk kepemimpinan, adalah untuk mereka yang sungguh-sungguh punya tekad, punya determination, punya ketekunan, dan punya keberanian. Dan dari mana tekad itu? Dari mana keberanian itu, dari mana ketekunan itu? Satu-satunya sumber adalah dari keyakinan bahwa Allah sungguh memanggil dia untuk melakukan sesuatu. Itulah yang menjamin dia bisa punya tekad, kesetiaan, keyakinan, dan keberanian. Saudara, ingat baik-baik. Your ministry is your calling, not just a job. Pelayanan saudara itu adalah panggilan saudara, bukan hanya sekedar pekerjaan atau aktivitas saudara. Kalau kita melayani, kalau kita begitu giat, tapi kita tidak melihat ini sebuah panggilan Allah, maka kita sebenarnya mungkin hanya ikut-ikutan. Mungkin kita hanya sekedar isi waktu. Mungkin kita bahkan memakai pelayanan itu untuk mengaktualisasikan diri kita, menunjukkan saya bisa, saya mampu, dan saya kompeten. Untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, untuk mendapatkan approval, persetujuan, pujian dari orang lain. Itu kalau kita tidak jelas akan panggilan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara, pelayanan itu bukan iseng-iseng sekedar isi waktu. Pelayanan itu bukan ikut-ikutan orang. Pelayanan itu adalah apa yang Allah panggil kita untuk melakukannya. Dan tanpa kita jelas akan hal itu, maka saudara, begitu kesulitan datang, kita akan menjadi orang pertama yang mundur. Karena memang ini bukan panggilan kita. Kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang Allah mau kita kerjakan. Tapi Paulus jelas melihat itu yang dia mau kerjakan, yaitu memberitakan Injil kepada mereka yang bukan orang-orang Yahudi.
Maka saudara, ingatlah kembali, doakan kembali apa yang Tuhan mau kita perbuat. Tanyakan kepada Tuhan, doakan, Engkau sudah selamatkan saya Tuhan. Apa yang Engkau mau saya lakukan? Cari itu, gumulkan itu, dan saya percaya Tuhan pasti akan tunjukkan. Banyak berbicara dengan para hamba Tuhan, banyak berbicara dengan saudara-saudara seiman, para saudara-saudara rohani kita yang menolong kita untuk mengonfirmasi, untuk melihat apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam pelayanan yang begitu luas. Saudara, kalau kita ingat kembali kepada masa reformasi 500 tahun yang lalu, orang-orang seperti Luther ini, orang-orang seperti Zwingli, meskipun mereka ada perbedaan dalam teologi mereka, ada perbedaan pandangan dalam beberapa hal, tapi ada satu hal yang membuat mereka sama, yaitu apa? Semuanya punya keyakinan yang jelas apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Itu sebabnya reformasi bisa terjadi. Itu sebabnya bahkan institusi gereja Katolik Roma yang begitu besar, yang begitu mapan, yang begitu berkuasa, bahkan tidak bisa memaksa Luther dan kawan-kawannya untuk menarik apa yang mereka ajarkan dan mereka katakan tentang gereja Roma Katolik itu. Mereka tidak pernah menyerah, mereka tidak pernah mundur sedikit pun karena mereka yakin apa yang Allah mau mereka kerjakan, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Mereka tidak mundur satu langkah pun. Maka saudara, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pemimpin, yang pertama kita harus selalu menguji panggilan kita, jelas panggilan kita. Tanpa itu, saya katakan kita tidak akan bertahan lama dalam pelayanan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita melihat karakteristik Paulus sebagai seorang pemimpin mengingatkan kita pentingnya seorang pelayan Tuhan terus menguji hati. Pentingnya seorang pelayan Tuhan terus menguji hati. Dan saudara, bagi Paulus ini adalah satu hal yang sangat penting dan sentral di dalam pekerjaannya sebagai seorang hamba Tuhan. Paulus di dalam ayat yang keempat, saudara, dia bahkan menekankan ini sampai 2 kali. Yang pertama, dalam bagian awal di ayat 4 dia katakan, sama seperti Allah telah menganggap kami layak. Allah telah menganggap kami layak sehingga dia mempercayakan Injil kepada kami. Saudara, di dalam bahasa aslinya, terjemahan yang lebih tepat itu seharusnya Allah telah menguji dan menyetujui kami. God has tested and approved us. Itu harusnya terjemahannya. Jadi bagaimana Paulus bisa menjadi seorang pelayan Kristus? Karena Allah telah menguji dia dulu dan kemudian melayakkan dia, menyetujui dia, mengutus dia ke ladang di mana dia pergi. Ini adalah yang pertama. Dan kemudian di bagian akhir dari ayat yang sama, ayat 4, sekali lagi Paulus bilang apa? Allah yang menguji hati kita. Dengan kata lain, Allah yang terus-menerus selalu menguji hati kita. Satu proses yang tidak pernah berhenti bagi seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan atau seorang pemimpin, saudara, dia harus selalu hidup dalam ujian dan persetujuan Allah yang menguji hidupnya dan hatinya. Pelayan yang berkenan di hadapan Allah adalah pelayan yang approved by God, yang dilayakkan, disetujui oleh Allah. Saudara, kalau kita lihat, kita beli barang-barang, kita seringkali menemukan satu kertas kecil atau cap kecil atau stiker kecil yang tulisannya QC mungkin. Artinya quality control, sudah lewat, QC passed. Sudah lewati sebuah kontrol kualitas sehingga kemudian itu bisa dipasarkan, itu bisa sampai ke tangan konsumen dan dijamin berfungsi dengan baik. Meskipun kadang-kadang juga tidak baik. Seorang pelayan yang berkenan kepada Allah itu adalah seorang yang sudah lewat QC dari Allah. Tentu tidak ada seorang pun yang layak. Tentu tidak ada seorang pun yang sempurna. Tapi yang Allah mau pakai, yang Allah mau perlengkapi, dan yang Allah akan teguhkan untuk dia melakukan tugas pelayanan itu, itulah yang berkenan kepada Allah. Dan Paulus sungguh-sungguh mempunyai satu kejelasan tentang divine approval, satu persetujuan dan pengutusan yang Allah berikan kepada dia untuk dia bisa melayani. Dia sadar sekali betapa hidupnya perlu senantiasa diuji di hadapan Allah, dan kemudian Allah senantiasa menguji dia, tidak pernah berhenti. Saudara, makanya sebagai seorang pelayan penting sekali untuk kita senantiasa
membiarkan Allah menguji hati kita. Karena apa? Kita manusia adalah manusia yang lemah, yang seringkali dikatakan punya blind spot, punya titik buta. Saudara, kalau kita nyetir mobil, saudara, ada bagian, kita tahu tentu kita punya kaca spion gunanya untuk melihat ke belakang. Apa yang ada di belakang kita, di samping kita, sehingga kalau kita mau pindah jalur, kita aman. Tapi tahukah saudara, ada titik-titik tertentu yang bahkan tidak bisa kelihatan di kaca spion. Dan itu disebut blind spot. Kalau di Amerika kita nyetir, kita diwajibkan bahkan untuk menolehkan kepala kita ke belakang. Bukan cuma lihat spion, tapi badannya harus putar ke belakang kalau mau pindah jalur. Kalau kelihatan polisi kita nggak begitu, bisa ditangkap dan dikasih denda tiket. Maka saudara, blind spot ini adalah sesuatu yang kita tidak lihat. Dan kadang-kadang kita butuh orang lain untuk bantu lihat. Kadang-kadang kita harus meminta orang coba di samping kita sedang nyetir mobil, tolong lihat sebelah kiri masih bisa saya masuk jalan sebelah kiri nggak? Udah dekat got atau enggak? Kita tanya kepada orang yang melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat, itu blind spot. Maka saudara, ketika seorang menyetir mobil seringkali ada yang disebut navigator nih. Ada seorang yang membantu dia melihat apa yang dia tidak bisa lihat. Ada kelemahan-kelemahan kita yang kita sendiri tidak menyadarinya. Dan Allah seringkali menegur kita mungkin secara langsung dengan melalui hati nurani kita. Ataupun memakai orang lain untuk memberitahukan kepada kita. Inilah pentingnya kita senantiasa diuji oleh Allah dan kemudian dianggap layak oleh Allah. Saudara, adalah bahaya yang besar bagi kita sebagai seorang pelayan atau bahkan sebagai seorang pemimpin, yaitu jarang ada orang yang berani untuk memberi masukan kepada kita. Jarang ada orang yang berani mengingatkan kita kalau kita sudah salah, mengkritik kita, membangun kita kalau kita salah. Dan jangan pikir itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang bahaya. Bahkan apa yang jauh lebih berbahaya lagi adalah ketika semakin tinggi status kita, semakin tinggi jabatan kita, bahkan semakin kita punya kekayaan, orang semakin sungkan untuk memberi masukan kepada kita. Benar gak? Orang semakin gak mau untuk memberikan peringatan kepada kita kalau kita salah. Karena status yang tinggi, jabatan yang tinggi, bahkan kekayaan yang besar, itu membuat orang lain sungkan. Dan akhirnya kita bisa terjerumus ke dalam kesalahan yang tidak kita diperbaiki dan akhirnya kita jatuh. Itu sebabnya saudara, betapa pentingnya bagi seorang pelayan, bagi seorang pemimpin, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk bisa menegur dia, dan betapa pentingnya kita punya hati yang sensitif terhadap pengujian Allah yang Allah kerjakan. Saudara, Allah tidak pernah tinggal diam ketika pelayan-pelayannya menyimpang dari kebenaran. Pasti ada cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk menegurnya. Tapi kalau dia keras hati, maka dia akan jatuh lebih dalam. Bersyukur kalau di dalam posisi kita, itu ada orang lain yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Kalau kita ingat saudara bagaimana Raja Daud, satu pribadi yang terkenal sebenarnya begitu baik, dia menulis begitu banyak mazmur yang indah, dan kita bisa melihat hidup Daud yang begitu dekat dengan Tuhan. Tapi Daud bukan orang yang tanpa cacat. Dia pernah dalam hidupnya melakukan satu kesalahan yang sangat besar, dosa yang begitu besar, yaitu mengambil istri orang yang tidak lain adalah istri prajurit yang dia banggakan, Uria. Dan bahkan kemudian tidak cukup mengambil istri orang, dia membunuh suaminya secara tidak langsung dengan mengirim suaminya ke garis depan medan peperangan. Bahkan yang lebih mengerikan, saudara tahu apa? Daud menitipkan sebenarnya akta kematian, tanda kutip ya, akta kematian prajuritnya itu sendiri kepada dia untuk dibawa kepada panglima di medan perang. Kasih kepada Yoab panglima surat ini yang di-seal, ditutup rahasia. Ketika dibuka oleh sang panglima, isi suratnya apa? Tempatkan prajurit ini di garis depan supaya dia mati. Saudara bayangkan, istrinya diambil, suaminya diatur untuk mati di garis depan dengan surat yang dititipkan kepada suaminya itu. Itu yang dilakukan Daud. Dan Daud tidak merasa itu hal yang salah.
Dia katakan kepada panglimanya, jangan hatimu kesal. Karena biasa orang mati di medan perang itu nggak ada masalah. Saudara bayangkan, hati nurani Daud tiba-tiba tertutup gelap. Dan dia berjalan dalam dosa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan, 2 Samuel pasal 12. Datang kepada Daud. Saya percaya tentu tidak mudah bagi Nathan untuk datang kepada Daud, memperingatkan Daud. Dan Nabi Nathan kemudian datang dengan sebuah cerita perumpamaan tentang bagaimana seorang kaya yang punya banyak harta benda dan punya banyak domba dan ternak. Dan kemudian punya tetangga seorang yang sederhana yang hanya punya satu ternak, yaitu anak domba betina yang sangat dikasihinya, yang bahkan tidur sama dia. Dan ketika orang kaya ini kedatangan seorang tamu, orang kaya ini tidak rela memotong satupun ternaknya untuk dihidangkan kepada tamunya. Sebaliknya dia ambil satu-satunya anak domba betina tetangganya, disembelih untuk dihidangkan kepada tamunya. Itu cerita Nathan. Dan Daud begitu mendengar cerita itu marah bukan main. Dia merasa masa bisa ada kejahatan, ketidakadilan seperti itu di negaraku. Dan ketika Daud begitu marah dan dia mungkin ingin menghukum orang kaya itu, maka tibalah moment of truth itu, momen penentuan itu. Nathan berkata apa? You are the man. Engkaulah orang itu. Dan saudara, kita bersyukur Daud, Tuhan lembutkan hatinya. Sehingga dia menyadari kesalahannya, ternyata dia tidak berbeda dengan orang kaya yang diceritakan Nabi Nathan itu. Dia punya segala-galanya, tapi dia mengambil satu-satunya milik yang berharga dari prajuritnya, yaitu sang istri yang dikasihinya, Batsheba. Dia rebut dan dia bunuh suaminya. Daud tidak lebih baik dari sang orang kaya yang diceritakan oleh Nabi Nathan itu. Maka saudara, kita melihat pentingnya kita terbuka kepada pengujian Allah dan teguran Allah, approval Allah senantiasa sebagai seorang pelayan. Seorang pelayan yang terus berjalan semakin hari semakin menyendiri, tidak ada orang yang berani untuk mengontrol dia, mengingatkan dia, memberi masukan kepada dia, itu adalah dalam posisi yang paling berbahaya. Itu sebabnya seorang Paulus menyadari dalam pelayanannya dia senantiasa harus hidup di hadapan Allah sebagai satu pribadi yang diuji terus menerus. Yang di-approve terus menerus untuk bisa melayani Tuhan dengan setia. Maka saudara, kita bisa melihat bagaimana di dalam pelayanan di Tesalonika ini Paulus menunjukkan kemurnian hatinya, kesungguhan motivasi pelayanannya. Paulus mengatakan bahwa dia melayani dengan tulus hati. Dia tidak mencari keuntungan dari pelayanan seperti yang banyak dikerjakan oleh orang-orang lain yang datang ke Tesalonika. Dia bilang dalam ayat yang ketiga, nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada maksud yang tersembunyi, dan tidak ada tipu daya. Itu integritas seorang pelayan yang terus diuji oleh Allah. Dan Paulus kemudian menegaskan tujuan pelayanannya bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk mencari pujian dari manusia. Dia katakan di dalam ayat yang ke-6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Fokus pelayanannya adalah Allah. The audience of one, satu-satunya audience yang Paulus melayani untuk menyenangkan dia, bukan manusia. Nah, maka dia katakan di ayat yang keempat sebaliknya, dia bilang bukan untuk menyenangkan manusia, ayat 4, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Saudara, inilah hal yang membuat kita harus nantiasa hidup di hadapan Allah dengan pengujian yang daripada Dia. Itu sebabnya saudara, kita harus selalu berkata seperti pemazmur dalam Mazmur 139, selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Inilah sikap hati seorang pelayan, sikap hati sebagai seorang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan.
Senantiasa meminta Tuhan menguji dia, mengoreksi dia, dan meng-approve dia untuk melayani. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, seorang pelayan Tuhan harus selalu berhati-hati dalam memakai otoritasnya. Dan ini penting sekali, saudara. Seorang pelayan Tuhan harus selalu berhati-hati di dalam memakai otoritasnya. Saudara, Paulus jelas sekali dalam hal ini. Dia menegaskan kalau saja dia mau memakai otoritasnya untuk mencari keuntungan buat dia, itu bisa. Dia bilang tadi di ayat yang ke-6, kami tidak mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara, jabatan rasul itu luar biasa. Pada gereja mula-mula itu tinggi sekali. Hanya 12 murid Yesus dan Matias sebagai pengganti dari Yudas Iskariot, dan kemudian Paulus, sedikit ini yang disebut dengan rasul. Dan mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan kepemimpinan. Kalau hari ini saudara bisa bayangkan seorang bishop, seorang ketua sinode, seorang pemimpin gereja yang luar biasa datang, tentu kita akan layani dengan baik. Kalau dia menginap, kita sediakan hotel terbaik. Kalau ajak dia makan, kita ajak ke restoran terbaik. Sebagai seorang rasul, kalau saja Paulus mau memakai untuk mencari keuntungan buat dia, itu bisa. Tapi Paulus bilang dia tidak melakukan itu. Dia bilang, sekalipun kami bisa, dengan kata lain, tapi kami tidak melakukannya. Saudara, ini adalah orang yang mengerti memakai otoritas. Paulus tidak memakai otoritasnya demi kepentingannya sendiri, demi keuntungannya sendiri, demi mencari pujian bagi diri sendiri, approval buat diri sendiri. Melainkan Paulus memakai otoritasnya untuk melayani dan mengasihi. Di ayat 7 dia bilang, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Otoritas dipakai untuk melayani. Dalam keramahan, dalam kerelaan, dalam kasih. Seperti seorang ibu yang merawat dan mengasuh anaknya. Kalau orang yang tidak mengerti posisi otoritas, maka dia akan memakai otoritasnya justru untuk memanipulasi, untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Saudara, hari ini kita lihat betapa banyak orang mengejar kekuasaan, kan ini tahun politik. Kita lihat dunia politik Indonesia kadang-kadang mikir miris sekali, begitu banyak orang yang cari kekuasaan, begitu banyak orang yang berjuang untuk kekuasaan bahkan dengan cara-cara yang sangat tidak etis, bukan? Tapi pertanyaannya, apakah mereka mengerti apa gunanya otoritas? Saudara, penting sekali untuk kita mengerti kaitan antara dua hal, yaitu apa? Kaitan antara status dengan sikap hati. Sekali lagi, kaitan antara status dengan sikap hati. Saudara lihat, Paulus statusnya adalah Rasul Kristus. Itu begitu tinggi, otoritasnya begitu luar biasa. Tapi sikap hatinya adalah seorang hamba. Itu yang benar. Status tinggi, sikap hati rendah. Itu benar. Status rasul, sikap hati seorang gembala. Itu Paulus. Masalahnya seringkali dalam pelayanan, dalam gereja-gereja hari ini yang terjadi sebaliknya. Statusnya kita kan semua hamba kan. Tapi sikap hatinya seperti seorang punya kuasa, punya otoritas dan memakai itu untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Dan hal itulah yang membuat begitu banyak masalah dalam gereja. Dalam ibadah sih kita nyanyi, aku seorang hamba, jadikan aku hamba, murnikan hatiku sebagai seorang hamba. Kita selalu berpikir statusku hamba, tapi sikap hati kita otoritas. Sikap hati kita maunya memakai otoritas untuk mendapatkan apa yang kita mau. Saudara, saya punya seorang teman gembala, pendeta, yang menceritakan bagaimana satu masa dalam kepemimpinan di gereja itu masa-masa yang berat karena para majelis kemudian bertengkar dan kemudian bahkan banyak di antara majelis itu yang bilang saya tidak lagi mau melayani, saya mundur. Bayangkan saudara, ini gereja yang besar kemudian majelis ribut dan banyak majelis yang bilang saya mau mundur. Maka teman saya sang gembala ini mau tidak mau dia harus dekati majelisnya satu persatu secara pribadi.
Seperti seorang yang melunakkan anak kecil, jangan marah lagi ya, jangan nangis lagi ya, dan seterusnya. Dan dia kunjungi satu persatu majelis yang mundur itu dan membujuk mereka untuk jangan mundur. Ayo kembali pelayanan. Dan saudara tahu apa jawab beberapa dari majelis itu? Oke, baik saya akan melayani lagi tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Majelis yang itu harus minta maaf dulu pada saya. Ya. Kalau dia nggak minta maaf pada saya nggak mau pelayanan. Saudara lihat, ini sikap statusnya hamba, tapi sikap hatinya otoritas. Paulus sebaliknya, status rasul, status otoritas, tapi sikap hati seorang hamba. Saya ingat sekali saudara, dalam masa-masa saya dulu praktek pelayanan di banyak gereja, praktek akhir minggu, praktek 2 bulan, praktek 1 tahun, itu saya banyak ngobrol dengan staf-staf gereja, staf-staf TU gereja, supir-supir gereja, sering ngobrol, dan banyak mereka mengeluhkan apa? Saya lihat ada benang merah di banyak gereja, mereka mengeluh di gereja terlalu banyak bos. Mereka sampai pusing mau dengar majelis yang mana, majelis yang ini minta ini, majelis yang itu minta ini, hamba Tuhan yang satu minta ini, hamba Tuhan yang lain minta ini. Nggak jarang di satu gereja sampai hamba Tuhan berebut pakai mobil gereja, nggak mau mengalah. Sikap statusnya hamba tapi sikapnya otoritas. Dan ini yang seringkali menjadi masalah bagi banyak gereja karena terlalu banyak bos di gereja yang memaksakan otoritasnya. Dan tanpa ada seorang pun yang mau mengalah. Saudara, Paulus tidak memakai otoritasnya untuk memaksakan kehendaknya, untuk mencari keuntungan, mencari pujian bagi dirinya sendiri. Sebaliknya dia memakai otoritasnya untuk menyatakan kebenaran. Otoritas itu dipakai supaya pelayanan makin efektif. Itu gunanya otoritas. Kita butuh otoritas. Seorang pemimpin butuh otoritas, seorang pelayan butuh otoritas. Tapi bukan untuk memanipulasi orang, melainkan supaya pelayanannya makin efektif. Dan Paulus memakai otoritasnya untuk memberitakan Injil dengan efektif. Saudara, apa yang Paulus lakukan? Dia hanya melihat kepada Kristus yang melakukan hal yang sama. Dia katakan dalam surat Filipi pasal 2, Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, atau dengan kata lain yang adalah Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia, dan dia bahkan taat sampai mati di kayu salib sebagai manusia. Kristus punya otoritas yang begitu luar biasa, statusnya itu Tuhan atas segala sesuatu, tapi sikap hatinya hamba. Dan hanya itu yang berkenan kepada Allah. Dan khususnya saudara, ketika kita melayani, kita memimpin, ketika berhadapan dengan konflik, hal ini semakin penting. Di dalam konflik seringkali ego kita begitu kuat dan kita ingin melawan orang lain dengan otoritas. Kita berpikir kita punya otoritas, tapi kita harus ingat baik-baik saudara, di dalam konflik jangan pernah melawan kuasa dengan kuasa. Tapi lawanlah kuasa dengan kebenaran dan kasih. Dan itu yang selalu Paulus kerjakan. Otoritas yang sejati itu bukan tampak ketika kita bisa menyetir orang, kita bisa memanipulasi orang, kita bisa memanfaatkan orang. Bukan itu arti otoritas yang sejati. Tapi otoritas yang sejati tampak ketika kita bisa melayani dan mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Itulah otoritas yang sejati. Sikap hati kita haruslah sebagai seorang hamba, bahkan ketika kita punya otoritas yang kuat di tangan kita. Dan betapa kita senantiasa membutuhkan anugerah Kristus untuk melayani Tuhan. Maka hari ini saudara, baik saudara yang ada di jabatan struktural kepemimpinan gereja, maupun saudara yang berbagian dalam apapun dalam pelayanan di gereja. Saudara, kita semua adalah pelayan Tuhan. Doakan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan tunaikan tugas pelayananmu dengan sikap hati yang berkenan kepada Allah. Gumulkan baik-baik apa panggilan Allah kepada saudara. Tanya Tuhan apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Yang kedua, senantiasa hidup dengan hidup yang diuji oleh Allah, yang di-approve oleh Allah untuk melayani. Dan yang ketiga, senantiasa mengerti, memakai otoritas dengan benar.
maka Tuhan akan berkenan dan memberkati saudara di dalam hidup dan pelayanan saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, dan kami berdoa biar Tuhan yang menyempurnakan itu dalam hati kami, supaya kami belajar sebagai pelayan-pelayan Kristus, bahkan sebagai orang-orang Tuhan percayakan kepemimpinan, kami boleh berlaku setia, dan kami boleh hidup dengan melayani dengan hati yang berkenan kepada Allah. Pakai kami Tuhan, terangi kami dan tunjukkan kepada kami bagaimana kami bisa mengisi keselamatan yang telah Tuhan percayakan kepada kami dengan sikap hati yang sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.